Sistem Necromancer. Bab 218 sampai dengan 220. Bab 218. Bab 218. Mengapa mereka pergi? Apakah konvoi datang lagi? Mendengar kata-kata ini, para pemimpin lainnya juga melihat ke arah orang-orang mereka yang bergegas mengejar mereka. Semua orang mengangguk ketika mereka melihatnya, yang berarti mereka juga ingin membicarakan masalah ini ketika mereka masuk. Ma Ziong memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan bertanya, tempat perlindungan manakah yang ada di sana dan berapa banyak orang di sini? Bawahan berkata, saya tidak tahu, konvoi tidak mendekat. Yang datang hanyalah truk dan kendaraan niaga, banyak sekali. Berapa banyak mobil? Saya tidak bisa memastikannya, setidaknya lebih dari 10. Orang lain di belakangnya menambahkan, hanya ada 5 atau 6 truk, diselingi mobil penumpang dan kendaraan niaga. Semuanya terbuat dari pelat baja bertulang dan batang baja. Sepertinya berasal dari tempat penampungan yang besar. 5 atau 6 truk, dan begitu banyak kendaraan komersial. Kalau kita hanya mengangkut orang, bagaimana kita bisa menggunakan truk? Ketika dia bertemu dengan sekelompok mayat, dia langsung bergegas ke kereta. Pertempuran ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tempat perlindungan kecil. Tetapi sepertinya saya belum pernah mendengar adanya shelter dengan skala sebesar itu. Mungkinkah orang-orang dari bengkel mobil? Tampaknya mereka cukup tertarik dengan masalah ini tadi malam. Saya tidak tahu. Ma Ziong menggelengkan kepalanya, berdiri dan berkata, ayo keluar dan melihat-lihat. Ketika dia berjalan ke pintu, Ma Ziong berhenti sejenak dan mengingatkan, rampasan akan dibagikan secara merata. Ini adalah hal yang baik bagi kami. Jernih. Beberapa orang mengangguk dan keluar dari ruang semen bersama-sama. Lokasi rumah semen merupakan tempat pelatihan sekolah mengemudi. Halaman yang luas dipenuhi beberapa kendaraan berteduh, dan banyak anggota yang berdiri di pagar sambil memandang ke seberang. Ma Ziong dan yang lainnya berjalan ke tembok dan melihat ke kejauhan di sepanjang jalan. Hal pertama yang terlihat adalah truk militer yang dilengkapi pelat baja. Bagian depan truk memiliki bemper dan kaca depan terbuat dari batang baja berbentuk kisi-kisi. Mempersenjatai truk secara paksa menjadi monster baja. Di belakang truk, Anda dapat melihat armada kecil bus, kendaraan komersial, dan lebih banyak truk. Sial! Mereka pasti menerobos kota. Seru seorang pemimpin tempat penampungan. Yang lain juga langsung bereaksi. Truk itu berlumuran darah dan daging busuk, dan ban yang lewat meninggalkan bekas merah darah yang jelas. Ditambah dengan rute ini, saya khawatir itu datang dari kota. Kapan tempat perlindungan yang begitu kuat muncul? Yang lain melirik Ma Ziong. Pria yang ditunjuk sebagai panglima tanggap bencana oleh Mabes itu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya konvoi ini lebih kuat daripada suaka Dewa Api. Setidaknya, saya tidak akan memilih metode ini dan langsung terburu-buru. Apakah Anda belum pernah mendengar tentang tempat perlindungan ini? Tujuan mereka datang ke sini mungkin sama dengan kita. Biarkan mereka menarik zombie. Pemimpin perempuan itu mencibir dan berkata, kamu pikir mereka bodoh dan pergi memancing zombie agar kita mendapat manfaat. Doakan saja mereka datang dan jangan gunakan kita sebagai pria bersenjata. Ada apa? Mari kita bersatu lagi. Beberapa orang berbisik dan mulai berdebat. Tiba-tiba, seseorang berteriak, konvoi sudah berbelok, dan tidak menuju ke pihak kita. Orang-orang yang sedang berdiskusi tiba-tiba mendongak dan melihat mobil terdepan konvoi itu berbalik di perempatan dan kembali ke jalan semula. Segera setelah itu, kendaraan di belakang mereka mengikuti dan berbalik satu per satu. Pergilah secepatnya. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Kemudian keadaan menjadi kacau lagi. Oh, sial, kenapa mereka pergi? Lewat. Atau apakah kamu menemukan bahaya dan langsung pergi? Mereka tidak bisa pergi. Bagaimana kita bisa melawan jika mereka pergi? Baru saja kita berdiskusi bahwa kita harus bersatu dan membiarkan satu sama lain berbuat lebih banyak.
Sekarang sepertinya mereka tidak punya niat untuk bergaul dengan mereka. Pihak lain jelas berbeda dari dugaanku. Dia berbalik dan pergi sebelum dia datang. Dengan kepergian mereka, bukankah kita tidak bisa berbuat apa-apa? Ma Ziong segera berkata, cepat pergi, menyusul dan tanyakan apa yang terjadi. Setelah selesai berbicara, dia langsung menambahkan, bicaralah dengan baik dan jangan membuat pihak lain marah. Keduanya mengangguk dan dengan cepat menaiki kendaraan off-road. Dia bergegas keluar dari tempat latihan dan mengejar tim konvoi di dalam mobil penumpang. Li Yahong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kita kembali? Bukankah kita akan menyerang area pabrik itu? Wu Heng berkata, ada lebih dari 100 orang di sini. Kita harus menjaga mereka saat kita pergi. Ketika konvoi mendekat, dia meminta Xiao Xiao untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Hanya ada sedikit orang di seluruh tempat latihan, dan tidak mungkin mereka dapat menguasai area pabrik itu. Jika Anda berpartisipasi sendiri, Anda akan membawanya, dan mungkin ada perbedaan pendapat mengenai cara membagi rampasan setelahnya. Lebih baik berbalik dulu dan menunggu mereka pergi. Pergi sendiri ke area pabrik dan tempati. Oh gelombang, mereka sudah berdiskusi begitu lama dan hanya mengumpulkan beberapa orang ini. Li Yahong mengatakan sesuatu dan terus bertanya, kalau begitu, apakah kita ingin kembali sekarang? Ayo kembali dulu. Setelah mereka pergi, kita akan menyerang area pabrik. Melalui sudut pandang hantu, dia melihat peta di atas meja. Ditambah dengan melihat bangunan terdekat dari ketinggian, kami juga menemukan lokasi pabrik. Oh, tidak apa-apa juga. Saat ini, suara datang dari interkom lagi. Saudari Hong, orang-orang itu mengatur agar sebuah mobil mengikuti kita. Li Yahong menekan interkom, apa yang akan mereka lakukan? Jawaban melalui interkom adalah, dia terus melambaikan tangannya seolah ingin mengatakan sesuatu. Li Yahong melirik Wu Heng di kursi penumpang, dan terus memegang walkie-talkie dan berkata, konvoi melambat. Tanyakan saja kepada mereka apa yang ingin mereka katakan. Hati-hati. Menerima. Konvoi mulai melambat, dan mobil belakang menurunkan jendelanya dan berkomunikasi dengan kendaraan lain sambil mempertahankan kecepatan konstan. Segera, pesan lain datang dari interkom. Saudari Hong, dia bertanya kepada kami apakah kami ada di sini untuk membersihkan area pabrik, dan mengapa kami pergi. Li Yahong berkata, saya lewat sini dan tidak tahu apa-apa tentang area pabrik. Menerima. Kemudian, suara itu terdengar lagi dari interkom, sudah kubilang, kita sudah berangkat. Li Yahong menekan interkom lagi, teruskan, belok kanan di perempatan depan dan pelan-pelan. Konvoi kembali melaju dan menjauh dari area ini. Tempat latihan mengemudi. Kendaraan off-road kembali dan berhenti dengan kepulan asap. Semua orang melihat konvoi itu pergi, dan jelas sekali bahwa negosiasi belum selesai. Tapi Ma Ziong dan yang lainnya masih datang dan bertanya, apa yang mereka katakan. Pintu mobil terbuka, dan kedua orang itu tidak menjawab, duduk di dalam dengan bingung. Apa yang mereka katakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang duduk di kursi pengemudi bereaksi dan berkata, mereka bilang mereka lewat di sini dan ada urusan lain. Mereka sangat ingin pergi. Mereka tidak tahu apa-apa tentang area pabrik. Tidak tahu apa yang dilakukan konvoi di sini. Mencari lokasi shelter baru, tepat ketika beberapa pemimpin sedang mengerutkan kening dan berpikir. Orang yang duduk di kursi pengemudi melanjutkan, apa yang mereka tarik ke dalam mobil bukanlah muatan. Apa maksudmu? Saat kami hendak pergi, truk itu melaju kencang, dan aliran udara membuka kanvas badan truk belakang. Kami mengambil kesempatan itu untuk melihat ke dalam, dan yang ada di dalamnya adalah bahkan lebih jelek lagi. Ma Ziong mendesak, katakan saja padaku kamu berpura-pura menjadi apa? Sepertinya kerangka, berkumpul rapat. Mereka mengenakan baju besi kuno dan memegang senjata di tangan mereka. Saat kanvas diledakkan, tengkorak itu berbalik dan melihat ke arah kami, dengan cahaya biru menyinari lubang mata mereka. Semua orang mengerutkan kening.
Ma Ziong melihat orang lain, kamu juga melihatnya. Pihak lain mengangguk, mengenakan baju besi dan memegang senjata di tangan. Tapi ada dua orang di dalam mobil, dan mereka berdua mengatakan ini jelas bukan karena mereka terpesona atau berhalusinasi. Di dunia saat ini, dikatakan bahwa tulang dapat berdiri. Saya tidak bisa memastikannya. Pemimpin wanita itu merenung sejenak. Saya ingat pemimpin bengkel mobil itu bernama Raja Yama, kan? Saat itu, seseorang menyebutkan bahwa monster kerangka muncul di dekat bengkel mobil, tapi tidak ada kabar setelah itu. Orang-orang lainnya memandangnya. Maksudmu, pihak lain itu dari bengkel mobil? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya curiga. Pihak lain jelas tidak berniat bekerja sama dengan kita. Tidak peduli apakah itu bengkel mobil atau bukan. Pihak lain sudah pergi. Ma Ziong juga berkata tanpa daya, sepertinya perjalanan semua orang kali ini sia-sia. Saya akan terus mengatur agar orang-orang mengawasi situasi di pabrik. Jika zombie pergi, atau jika ada cara yang baik, saya akan memberitahumu. Hei gelombang, ini satu-satunya cara. Lain kali kami akan melaporkan jumlah orang yang datang langsung untuk menyelamatkan perjalanan dengan sia-sia. Meskipun saya tidak mau melakukannya, tidak ada solusi yang baik. Mereka juga harus bergegas kembali ke tempat penampungan sebelum malam. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi satu sama lain, mereka membawa anggotanya ke dalam mobil dan pergi. Segera, seluruh sekolah mengemudi menjadi sepi. Setengah jam kemudian, konvoi kembali dari kejauhan. Saat lewat, saya melirik ke tempat latihan sekolah mengemudi yang sudah kosong. Orang-orang ini pergi dengan cepat. Konvoi tidak melambat dan langsung menuju lokasi pabrik di peta. Tak lama kemudian, datang kabar dari mobil terdepan yang sudah mendekati tujuannya. Melihat melalui jendela mobil yang tertutup jeruji besi, bahkan terlihat tanda grup transportasi Wanyang di gerbang pabrik. Grup transportasi. Mengapa terdengar seperti mereka sedang membangun jalan? Konvoi berhenti di kejauhan, dan melalui pintu yang terbuka, zombie yang berkeliaran di sekitar pabrik dapat terlihat. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao lagi dan berkata, Xiao Xiao, pergilah ke area pabrik itu dan lihat apakah ada bahaya atau zombie aneh. Kembalilah dan beritahu aku. Oke, Paman. Xiao Xiao setuju dan langsung pergi melalui badan mobil. Sekitar setengah jam berlalu, Xiao Xiao terbang kembali, mengarahkan tangan kecilnya yang transparan ke sisi kanan pabrik, dan berkata, ada dua monster jelek di gedung itu, yang satu merangkak dan yang lainnya tampak seperti kepala besar. Berbicara, dia menunjuk ke Dreadclaw Skeleton dan Big Head Skeleton yang juga ada di dalam bas. Dua zombie yang cacat, ada juga zombie berkepala besar di antara mereka. Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya berbeda dari Datu. Tidak sama. Wu Heng berkata, ayo, biarkan aku melihatnya. Xiao Xiao Fei memasuki tubuhnya, dan pemandangan di pabrik muncul di benaknya. Masuk ke gerbang pabrik. Yang pertama adalah batu lanskap kuning setinggi 5 hingga 6 meter, dengan dua karakter, Wanyang, tertulis dengan huruf merah di atasnya. Seluruh area pabrik lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Gedung perkantoran, asrama, bengkel, deretan gedung. Di jalan beton itu terlihat puluhan kendaraan berbagai jenis. Truk, derek, dan truk konstruksi yang dapat memanjangkan tangga. Melihat area pabrik ini, seharusnya juga menjadi industri lokal yang penting. Zombie juga banyak di area pabrik. Ada lebih banyak kelompok orang yang berkeliaran di luar daripada yang disebutkan dalam diskusi mereka di Suaka Dewa Api. Jalan-jalan kecil melewati setiap gedung. Mulai periksa situasi di dalam gedung. Saat melewati gedung perkantoran, melihat dua zombie yang cacat. Salah satunya adalah Terror Claw dengan kulit abu-abu dan tubuh besar. Saat merangkak, jari-jarinya tebal dan tajam, seperti cakar binatang. Yang lainnya adalah zombie berkepala besar yang aneh. Karakteristiknya masih besar. Bahu dan dada orang tersebut tampak dipenuhi bintil-bintil di kepala,
hanya menyisakan lengan pendek, pinggang, dan anggota tubuh bagian bawah. Saat saya berjalan, tubuh saya sedikit bergoyang, namun tidak lagi canggung. Detik berikutnya, zombie berkepala besar itu tiba-tiba menoleh dan melihat posisi Xiao Xiao dengan mata tertutup. Tubuhnya bergetar beberapa saat, seperti mengaum. Xiao Xiao terkejut dan berlari kembali melewati dinding. Apakah itu zombie level 3? Bab 219. Bab 219, Bos tingkat 3. Setelah membagikan perspektif kecilnya, dia dibebaskan lagi. Melayang ke samping, dia berbicara tentang betapa menakutkannya zombie berkepala besar di dalamnya, tapi kerangkanya lebih lucu. Li Yahong bertanya, bagaimana? Wu Heng tidak menjawab, tapi bertanya, di antara zombie yang diumumkan oleh stasiun utama, apakah ada klasifikasi penampilan atau karakteristik zombie berkepala besar? Klasifikasi. Li Yahong mengenang sejenak dan berkata, saya belum pernah mendengar klasifikasi apapun. Mereka dicirikan oleh kepala mereka yang besar, gerakan yang sangat lambat, dan kemampuan untuk memimpin sejumlah zombie. Wu Heng mengangguk dan menjelaskan, novelnya benar, ada zombie cacat merangkak tingkat kedua, dan ada juga zombie dengan tengkorak berkepala besar, tapi saya curiga itu adalah zombie cacat tingkat ketiga. Tingkat 3. Li Yahong terkejut. Seluruh stasiun utama belum mengumumkan beberapa zombie level 3 kepada publik, tapi saya bertemu satu di sini 2 hari lalu, dan satu lagi hari ini. Nasib macam apa ini? Jika bukan karena kerangka Wu Heng, saya khawatir dia sudah lama mati. Saya merasa sangat beruntung di Suaka Dewa Api, jadi saya memilih untuk mundur langsung hari ini. Jika Anda benar-benar putus asa dan berencana mencobanya, saya khawatir Anda akan mati tanpa meninggalkan apapun. Apa yang harus saya lakukan? Li Yahong terus bertanya. Tidak masalah untuk merebut pabrik ini. Meskipun ini adalah zombie cacat tingkat ketiga, masalahnya sebenarnya tidak terlalu besar. Jumlah zombie di area pabrik memang terbatas, namun tidak seperti di kota yang pertarungannya akan menarik zombie dari tetangga. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuhnya. Selain itu, saya memiliki Skullbreaker di tim saya, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Dia berpikir sejenak dan berkata, konvoi berhenti di sini. Semua kerangka keluar dari mobil dan ikut dengan saya. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan menjelaskan rencana selanjutnya kepada semua orang di iring-iringan mobil. Semua kerangka di kereta melompat turun dan mulai berkumpul. Setelah semua kerangka siap, Wu Heng melambaikan tangannya dan tim segera menuju ke pabrik. Hore! Tentara kerangka mendekati gerbang pabrik, segera memperingatkan zombie yang berkeliaran di dalam. Hah, gelombang. Raungan keras terdengar satu demi satu di area pabrik. Sejumlah besar zombie mulai berkumpul di gerbang halaman, menyerbu seperti arus deras yang mengamuk. Lempar tombaknya, lepaskan. Wu Heng melihat jarak antara mayat-mayat itu dan memberi perintah secara langsung. Hah, gelombang. Tombak besi membentuk jaring hitam besar dan jatuh dari langit. Di tengah suara benturan yang berdentang, mayat-mayat yang bergegas di depan langsung tertusuk dan jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Tanpa menunggu untuk bangun lagi, orang-orang di belakang mereka menginjak-injak zombie yang jatuh di bawah kaki mereka dan terus mengalir ke depan. Pilih semuanya. Desir-desir-desir gelombang. Tengkorak tidak lagi menunggu perintah apapun. Lempar langsung tombak yang kamu bawa satu persatu. Hujan besi turun terus-menerus, menutupi tubuh dengan 2 atau 3 lapis mayat. Halo gelombang. Kelompok mayat masih belum mengetahui bahwa mereka telah mati. Mereka menginjak mayat rekannya dan terus menyerang ke depan. Wu Heng dengan cepat melepaskan armor tulang putih pada dirinya sendiri, dan tulang senbai menutupi seluruh tubuhnya. Cepat dan maju ke depan kelompok kerangka. Ke arah datangnya mayat, lepaskan teknik gemuk. Lemak licin menutupi tanah. Zombie yang berlari di depan langsung terbalik dan jatuh di area yang luas. Lanjutkan melepaskan teknik bola api yang membara itu terbang keluar, mengenai zombie, dan nyala api yang menyebar menyulut minyak.
Api melonjak dari tanah dalam sekejap, dan gelombang panas bergulung, memutar udara. Sejumlah besar zombie dilalap api, meronta dan mengaum. Tepat ketika tim kerangka menurunkan tubuh mereka dan menunggu zombie menerobos api dan menabrak susunan tombak, sekelompok mayat tiba-tiba berhenti di belakang api. Meskipun dia masih mengaum dengan gigi dan cakarnya, langkahnya mundur sedikit demi sedikit. Itu benar-benar milik tipe zombie berkepala besar. Orang yang bisa mengendalikan zombie pastilah zombie berkepala besar. Sekelompok mayat melihat sekeliling, lalu langsung melewati api, melompat keluar dari dinding di kedua sisi, dan terus menerkam kerangka di luar. Wu Heng meliriknya dan berkata langsung, biarkan kerangka tombak berdiri di bawah dinding dan tunggu. Dua tombak dan kerangka berjalan ke bagian bawah tembok. Zombie yang melompat jatuh langsung ke tombak yang tegak. Satu demi satu, mereka tertusuk dan tergelincir. Sekitar 10 menit, api berangsur-angsur padam, hanya menyisakan beberapa mayat hangus yang masih terbakar api. Begitu api padam, zombie kembali menyerang. Dengan bau amis, ia mengalir ke wajahmu. Humset langsung ke susunan tombak kerangka, tombak menembus tubuh, dan zombie meraung. Setelah beberapa saat kebingungan, zombie mulai mati dalam jumlah besar. Wu Heng berdiri di tengah dan belakang tim dan langsung memerintahkan, maju. Hore, level skeleton saat ini sudah jauh melebihi zombie, apalagi banyak prajurit skeleton yang diselingi di tengah, menciptakan situasi yang menghancurkan. Ribuan kerangka membawa zombie memasuki pabrik. Di kaki jalan, ada mayat berlumuran darah. Paman, ada zombie datang ke sana. Xiao Xiao muncul dari udara, mengarahkan jari kelingkingnya ke satu sisi. Di belakang gedung kantor, sekelompok besar zombie menyerbu dengan gigi dan cakar terbuka. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada kerangka berkepala besar itu, kirim tim kecil dan bunuh zombie-zombie itu. Tim kerangka segera dipisahkan. Bergegaslah menuju kelompok zombie yang bermaksud mengapitnya. Dalam pertempuran sengit, para kerangka menjadi semakin ganas, dan mulai menghancurkan zombie dan menyerang. Langit gelap, semua lampu jalan di seluruh area pabrik dinyalakan. Cahaya putih terang menyinari mayat-mayat di tanah. Semua zombie di luar telah dibersihkan, dan semua zombie yang tersisa telah mundur ke gedung kantor di depan mereka. Disinilah juga tempat persembunyian zombie berkepala besar. Serang, perintah Wu Heng. Skeletons mengambil tindakan lagi dan melancarkan serangan ke gedung. Bang gelombang. Tiba-tiba, kaca di lantai 5 tiba-tiba pecah. Zombie besar yang merangkak menerobos kaca dan mulai berputar dan memanjat sepanjang dinding luar. Di belakang zombie yang merangkak, zombie berkepala besar tergeletak. Zombie yang merayap bergerak sangat cepat, memanjat sepanjang dinding luar gedung dan secara bertahap menghilang dari pandangan di malam yang gelap. Bang gelombang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan Lai Yi langsung melepaskan tembakan dari kejauhan. Peluru langsung menembus punggung bawah perayap, menyebabkan kakinya terpeleset dan hampir terjatuh. Melihat ke bawah dengan hati-hati, dia segera naik ke sisi lain gedung. Naik, bunuh mereka, jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Wu Heng melanjutkan. 3 monster kerangka teror claw segera memanjat gedung dan mengejar ke atas. Wu Heng juga membawa beberapa kerangka dengan senjata dan mulai menutupi bagian atasnya dengan api. Keahlian menembak kerangka biasa tidak terlalu akurat, namun semburan api Free Fire masih menghambat pergerakan zombie yang merayap. Mereka dikejar oleh 3 monster skeleton teror claw, dan mereka mulai merobek dinding luar bangunan dengan kasar. Hah, gelombang bang. Suara pendaratan yang membosankan terdengar. 2 zombie cacat tiba-tiba jatuh ke tanah. Dibunuh. Creeper masih ingin bangun, tapi Skullbreaker naik dan memukulnya, langsung menghancurkan kepalanya. Zombie berkepala besar dengan kepala patah. Dengan menggunakan kaki depannya yang pendek, ia berusaha merangkat keluar, dan air kental mengalir di sepanjang jalan. Blood Axe berjalan mendekat. Menginjak tubuh yang cacat, kapak perang jatuh dan kepala besar itu terjatuh. Bab 220. Bab 220,
Diakon kembali. Gululu. Kepala besar dan bengkak itu berguling ke samping, nanah kotor mengalir di jalan. Blood Axe dengan cepat mengikuti kepalanya, dan langsung menginjaknya saat dia mengangkat kakinya. Kapak darah, jangan injak. Wu Heng langsung berteriak setelah melihatnya. Kaki sepatu bot kulit Sui Axe melayang di udara, dan akhirnya jatuh kembali ke tempat semula tanpa menginjaknya secara langsung. Setelah dua zombie yang cacat semuanya mati, tengkorak lainnya juga memasuki kondisi siaga dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Wu Heng pertama kali berjalan ke crawler zombie. Kepalanya cekung, dan nanah merah putih tersebar di tanah. Kepalanya dipukul dengan palu. Setelah melihatnya, dia melepaskan teknik budak tulang langsung ke mayatnya. Kepala yang roboh perlahan pulih, daging dan darahnya terlepas, dan tulang pucat perlahan naik. Kerangka teror cakar level 12. Minggir dulu. Kerangka itu mengguncang tubuhnya dan langsung keluar dari posisi daging cincang. Wu Heng mencabut pedang besi dari prajurit kerangka di sampingnya, mengobrak-abrik daging busuk, dan mengambil inti mayat. Dia juga menghela nafas lega. Palu penghancur tengkorak cukup kuat. Penggunaan teknik pemecah tulang bergantung pada jumlah tulang yang dimiliki makhluk tersebut sebelum mati, dan sihir necromancy akan memperbaikinya. Tetapi Wu Heng sangat ketakutan sehingga dia menghancurkan inti mayat di otaknya dengan palu. Skullbreaker, cobalah yang terbaik untuk menyerang tubuh mulai sekarang. Jika kamu memukul kepala, gunakan lebih sedikit kekuatan. Wu Heng kembali menatap Skullbreaker dan berkata langsung. Skullbreaker tidak merespon, masih memegang palu perang dan berdiri di samping. Wu Heng memasukkan inti mayat ke dalam kantong plastik dan terus berjalan menuju kerangka. Berkepala besar tidak jauh dari situ. Tendang kepala yang telah terguling ke posisi tubuh semula, dan terus lepaskan teknik budak tulang. Daging dan darahnya berjatuhan, dan kerangka pucat itu berdiri perlahan dengan tengkorak sebesar balon di kepalanya. Iblis kerangka, level 15. Tingkat, 15. Atribut, konstitusi 18, kekuatan 12, ketangkasan 8, kecerdasan 25, persepsi 22, karisma 8. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa tingkat lanjut. Pakar, penyimpangan jiwa, penyimpangan biologis. Kemampuan, komandan jiwa, pikiran sarang, monster pengendali, kejutan psikis. Dominasi monster, kendalikan makhluk dengan kecerdasan di bawah 12 melalui tautan psikis. Anda dapat sepenuhnya mengontrol tindakan dan pemikirannya. Anda dapat memahami perasaan makhluk yang dikendalikan tanpa merugikan diri sendiri. Kejutan psikis menyebabkan ledakan energi hingga area kerucut maksimum 20 kaki, dan musuh di area tersebut akan menderita kerusakan psikis. Benar saja, itu adalah zombie cacat tingkat 3, tidak berbeda dari dugaan Wu Heng. Atribut keseluruhannya lebih tinggi daripada tengkorak berkepala besar biasa. Terutama peningkatan kekuatan dan fisik yang tidak serapuh dulu. Kelincahan juga sudah mencapai 8 poin. Meski masih lebih lambat dari pergerakan manusia normal, namun tidak akan terjadi ketidakseimbangan saat berjalan. Atribut utamanya masih kecerdasan dan persepsi. Kecerdasan telah mencapai 25 poin, tidak lebih rendah dari profesi sihir, dan persepsi telah mencapai 22 poin, lebih tinggi dari Wu Heng. Dua kemampuan baru telah ditambahkan, dominasi monster dan kejutan psikis. Mendominasi monster dapat mengendalikan makhluk dengan kecerdasan di bawah 12. Ini berbeda dengan memobilisasi kerangka, yang dimobilisasi dalam kam yang sama. Kemampuan mengendalikan makhluk hidup, ini seperti keterampilan penjinak binatang atau penjaga hutan. Ini dianggap sebagai kemampuan tingkat lanjut, tetapi tampaknya tidak banyak gunanya. Kemampuan baru kedua adalah Psychic Shock. Memulai ledakan energi ke unit dalam area tertentu, menyebabkan kerusakan. Itu dianggap memberikan kemampuan menyerang. Tetapi selama pertarungan, sepertinya saya tidak melihatnya digunakan, atau mungkin saya menggunakannya tetapi tidak menyadarinya. Mulai sekarang, kamu bisa meminta kepala besar untuk memimpin nomor 1 dan berdiri di sana dulu.
Komandan kepala besar mengeluarkan daging cincang dan berjalan ke samping. Wu Heng terus mengobrak-abrik daging dan darahnya, dan sekali lagi menemukan inti mayat tingkat ketiga. Segera pasang inti mayat dan masukkan ke dalam ring luar angkasa. Panen hari ini masih cukup besar. Menempati pabrik dan memperoleh inti mayat level 2 dan level 3. Bagaimana kabarmu? Li Yahong mendekat dan bertanya. Zombie telah ditangani, jawab Wu Heng. Kalau begitu aku akan membiarkan konvoi masuk secara langsung. Masih sedikit tidak aman di malam hari. Di area pabrik, lampu jalan menyala terang. Sebaliknya, di luar gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Tunggu sebentar. Wu Heng meminta kerangka itu untuk mengumpulkan semua zombie di area pabrik. Kemudian dia mulai melepaskan Dead Skeleton Field dan lingkaran cahaya abu-abu menyebar. Sejumlah besar skeleton berdiri dari tanah dan berjalan menuju antrian skeleton. Meningkatkan ke level 10, konsumsi sihir necromancy pada diri sendiri telah sangat berkurang. Setelah beberapa keterampilan, semua mayat berdiri. Di bawah lampu jalan yang terang, tulang-tulang itu bersinar putih terang. Biarkan konvoi datang, kata Wu Heng. Li Yahong memegang walkie-talkie dan berkata, dan tiba-tiba beberapa lampu mobil terang menyala di kejauhan. Mulai perlahan mendekati sisi ini. Tak lama kemudian, konvoi memasuki area pabrik. Pintu pabrik ditutup kembali dan para kerangka berjaga-jaga. Saudari Hong, kamu baik-baik saja? Beberapa orang bertanya. Tidak apa-apa, kata Li Yahong. Sial, sudah lama aku tidak melihat lampu jalan menyala berturut-turut. Kenapa aku menangis? Haruskah kita mengambil semua ini kembali? Jumlahnya cukup untuk penjara. Semua orang melihat ke lampu jalan dan berkata satu demi satu. Li Yahong pun mendongak dan berkata, lepaskan lampu jalan. Ada serangkaian gudang di belakangnya. Saya kira ada banyak persediaan di sana. Ada yang baru yang tidak kita butuhkan. Mengapa kita membongkarnya? Yang lama, ada sesuatu yang baru. Oke. Hari ini sudah terlambat. Mari kita puas di dalam mobil sebentar dan menunggu sampai fajar untuk membuka gudang dan melihat perbekalan di dalamnya. Baik, Kakak Hong. Jika Anda lapar atau haus, berhati-hatilah di dalam mobil. Jangan berlarian di malam hari. Mungkin ada bahaya di tempat lain. Tahu. Semua orang merespons dan kembali ke mobil mereka untuk beristirahat. Li Yahong juga kembali ke bas. Membuka pintu mobil, dia melihat Wu Heng membentangkan selimut di tanah dan menutupi dirinya dengan kulit beruang hitam pekat. Wu Heng mengangkat sepotong kulit beruang. Li Yahong sedikit malu, tapi dia tetap melepas mantelnya, mematikan lampu di mobil, dan masuk. Meringkuk sambil bergandengan tangan. Mereka semua duduk seperti ini, mengapa mereka merasa sangat berhati-hati? Li Yahong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerangka yang duduk di kursi bas. Senang rasanya membiasakan diri, saya sudah terbiasa, kata Wu Heng. Oke, kata Li Yahong, lalu melanjutkan, berhenti menyentuh, ini sangat tidak nyaman, Apa yang sedang kamu lakukan? Kecilkan suaramu, tidak akan ada yang tahu. Keesokan harinya, dini hari. Masing-masing sarapan di dalam mobil. Mereka pergi ke gudang bersama. Dengan suara yang keras, pintu gudang perlahan dibuka satu demi satu. Menampilkan rak-rak yang tertata rapi di dalamnya, serta berbagai jenis panel fotovoltaik biru, peralatan sirkuit, dan 2 gudang di rak, terdapat tiang lampu jalan yang ramping. Semuanya lengkap dan kuantitasnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Astaga! Itu banyak sekali. Ini untuk ekspor, kenapa banyak sekali? Tidak peduli apapun yang diekspor, itu mungkin tidak cukup untuk memasok provinsi tersebut. Sekarang kawasan pemukiman dan taman semuanya ditutupi dengan lampu jalan panel fotovoltaik. Pabrik ini hanya menjual barang ini, saya kira bisa menghasilkan banyak uang. Apapun yang ingin kamu lakukan, itu milik kita sekarang. Qiangzi dan yang lainnya memandang gudang dengan kegembiraan di wajah mereka. Ketika saya datang ke sini,
Saya hanya berencana menambahkan metode pasokan listrik ke penjara jika nanti ada masalah dan generator tidak berfungsi, sehingga kami dapat menyediakan pasokan listrik untuk sementara. Tetapi sekarang tampaknya panel fotovoltaik ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Jangan bicara soal penjara. Membangun selusin penjara saja sudah cukup. Sisi lain, Wu Heng juga sedikit terkejut dengan banyaknya panel fotovoltaik. Pada saat yang sama, saya juga memikirkan di mana ini harus digunakan. Dia melirik Li Yahong dan bertanya, apakah kita memiliki pekerja yang tahu cara memasangnya? Ya, Li Yahong berteriak kepada orang-orang yang berkumpul untuk berdiskusi tidak jauh dari situ, Wang Chenggang, saudara Wang. Wang Chenggang, yang masih mengobrol dengan Qiangzi dan yang lainnya, mendengar teriakan itu dan berlari, ada apa, saudari Hong? Li Yahong bertanya langsung, apakah sulit memasang panel fotovoltaik ini? Tidak sulit untuk memasangnya saja. Ada kabelnya sendiri, cukup sambungkan. Saat Yimin Park memasang lampu tenaga surya sebelumnya, saya mengerjakannya, kata Wang Chenggang. Wu Heng terus bertanya, dapatkah panel fotovoltaik semacam ini menggerakkan peralatan listrik seperti AC? Wang Chenggang berpikir sejenak dan berkata, kekuatan panel fotovoltaik akan disimpan dalam baterai, dan dapat digunakan dengan menambahkan inverter. Beberapa peralatan listrik juga dapat digunakan secara langsung, tergantung kebutuhan listriknya, peralatan. Wu Heng juga mengerti maksudnya. Listrik yang dihasilkan oleh panel fotovoltaik dapat disuplai ke berbagai peralatan listrik. Tinggal soal menambah inverter atau tidak. Tidak terlalu sulit, tunggu sebentar. Wu Heng berkata kepada Wang Chenggang, lalu berjalan di antara kerangka itu. Pilih 10 kerangka level 5 dengan kecerdasan tinggi. Memerintahkan, kalian ikuti dia dan belajar merakit panel fotovoltaik ini. Murid Wang Chenggang menyusut ketika mendengar kata-kata ini. Ajari kerangka untuk memasang benda-benda ini. Sebelum dia dapat berbicara, Wu Heng terus berkata kepadanya, kerangka ini akan mengikuti Anda mulai hari ini dan mengajari mereka cara merakit dan mengidentifikasi panel fotovoltaik dan peralatan listrik dalam waktu 3 hari. Ajari mereka. Di penjara, ada banyak kerangka yang mengambil alih pekerjaan membuat tombak dan melempar tombak. Li Yahong dan orang lain tidak perlu memproduksinya. Ia bekerja sepanjang waktu, seperti mesin otomatis. Kalau dipikir-pikir, mungkin Li Yahong dan yang lainnya yang mengajari skeleton cara menggunakan batang las dan mesin pemotong. Kesulitan. Tidak, kami pasti akan menyelesaikan tugas ini. Wang Chenggang berkata segera. Wu Heng mengangguk, ya. Li Yahong melanjutkan, Anda membawa orang untuk memilih peralatan, dan kami memuat truk dan membawa panel fotovoltaik ke terminal bus kabupaten. Tadi malam, Wu Heng dan Wu Heng mendiskusikannya. Sebagian akan diangkut ke terminal penumpang terlebih dahulu untuk mengatasi masalah penggunaan daya. Kemudian diangkut ke penjara. Oke. Wang Chenggang setuju dan berjalan menuju Qiangzi dan yang lainnya dengan kerangka itu. Semua orang mulai mengambil tindakan. Truk dikendarai dan panel fotovoltaik serta peralatan sirkuit dipindahkan ke truk. Saya sibuk sampai tengah hari sebelum saya selesai memuat semuanya. Li Yahong menghampiri dan berkata, setelah memuat barang, saya akan meninggalkan truk militer untuk Anda. Pita frekuensinya telah disesuaikan. Jika ada, silakan hubungi kami langsung. Oke, saya juga bisa menggunakan radio. Li Yahong tersenyum dan melanjutkan, jika Suaka Yanshen ingin bertanya, apakah Anda ingin menyuruh mereka menempatinya? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata langsung, tidak apa-apa. Jika mereka membutuhkan panel fotovoltaik, mereka dapat menukar sumber dayanya. Sumber daya apa yang dibutuhkan? Ada kendaraan lapis baja dan senjata api di Yanshen. Semuanya baik-baik saja. Sisanya adalah makanan, emas dan perak. Saya belum memikirkan jumlah penukarannya. Mari kita bahas nanti. Oke. Li Yahong melirik waktu dan tidak menunda lebih jauh. Dia melambai ke Wu Heng dan langsung naik bus. Memimpin konvoi. Wu Heng mengatur area pabrik dan meminta kerangka untuk memperkuat pertahanan.
Setelah dipastikan tidak ada masalah, pergi ke gedung perkantoran, buka pintunya dan kembali ke tempat tinggal Anda. Saat ini, baik Mini maupun Enyer tidak ada di rumah. Wu Heng langsung mandi dan berjalan keluar rumah langsung menuju asosiasi. Pergaulan saat ini semakin meriah. Sepertinya kita sudah kembali sebelumnya. Banyak kelompok tentara bayaran muncul di aula, melihat papan pengumuman di depan mereka. Mendorong pintu ruang tunggu, Martha berada di dalam kamar, memperbaiki baju besi binatang jinak itu. Ketika dia melihat Wu Heng masuk, dia segera berkata, "Kapten, Diakon sudah kembali." Wu Heng berhenti sejenak saat dia masuk. "Gomez kembali. Kapan dia kembali?" "Saya dengar asosiasi kembali kemarin sore. Saya tidak tahu waktu spesifiknya. Masih ada beberapa hari lagi untuk berurusan dengan Partai Warhammer. Pikirkanlah, jika Gomez masih ingin menjadi kepala pelayan, dia harus kembali. Apakah tidak ada yang salah dengan tim kita?" Wu Heng terus bertanya. "Tidak, Wu Heng tidak memasuki rumah dan langsung pergi ke ruang kerja Diaken.